kalau yang diambil buah dari pohon kehidupan, manusia lahir terus tapi nggak mati-mati. Wah, mau seperti apa bumi ini kan? Benar. Kalau kita sehat, gembira, sukses terus, wah ini udah takdir Tuhan untuk saya. Bilang itu Enggak, Dan jarang. biasanya kita ucapkan saat kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Iya. Artinya dengan kata lain juga menyalahkan Tuhan. Terus malam, Tuhan saya capek mikirin mereka. Engkau yang memanggil mereka. Malam ini Tuhan engkau yang urus, saya tidur dulu. Kan bisa ya. Aduh, Son. Kenapa? Jet lag. Asik. Jet lag. Narasumbernya. Beda waktunya soalnya 8 jam gitu sih. Hari ini saya jadi kaum minoritas karena yang dua udah pernah ke Roma. Saya belum. Bau apa nih? Oh, bau Italia. Buongiorno, Bau buongiorno. spaghetti. Kita Parmesan. Aduh. Biar lu tambah tersiksa. Iya, benar Kita tersiksa. nyanyiin lagu tentang orang jahat. Jahat itu kan tidak hanya ukurannya kayak Fisik gitu. kriminal, Kriminal. tapi meninggalkan seseorang Dengan luka. ghosting jahat itu. Jahat. Luka Jahat itu. juga. Betul. Wah, bahaya ya. Jangan sampai Anda jadi orang jahat di bidang apapun ya. Kita nyanyi lagu ini. Ini lagu favorit Pastor Didi waktu SMA. Betul. Dan ini agak sombrero gitu main ya. Wah. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru. Persib. Dihiasi indahnya janur kuning. Janur bukan jamur. Janur. Hati bertanya, pernikahan siapa? Tanpa undangan diriku kau lupakan, Baby. tanpa putusan Yeah. diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa berdosa kau buatku merana. Ku tak percaya dirimu tega, nodai cinta, hianati cinta. Kamu jahat, Rangga. Yang kamu lakukan ke aku itu jahat. Terus yang ngomong dua pria seram Di depan Romo. depan Romo. Wanian. Jahatnya ke gua lagi. Tapi itu lagu sombrero banget ya. Itu intronya epic ya. banget. Itu lagu populer oleh Mbak Desi Ratnasari. Betul. Menceritakan tentang dia di ghosting, bahkan ditinggal kawin tanpa info. Tanpa info. Jadi bahkan gak ada chat, bro, gue mau kawin. Dateng, gak ada. Kita putus dulu, nggak ada tuh. Nggak ada. Makanya tanpa Hilang. putusan. Jahat, bro. Gitu. Jahat itu. Dan memang kalau ngomongin jahat, orang jahat itu kadarnya kan luas sekali ya. Betul. Lu bohong sama teman jahat nggak? Jahat. Boleh gak kalau lagi minum jangan ditanya. Itu jahat nggak? Itu ujung bibir tuh baru kena banget botol. Jahat gak sih? Jahat lah. Itu jahat gak gua? Gak banget. Jahat ya. Orang minum ditanya ya, jahat tuh. Jahat. Iya banget. benar. Gue minum nih. Iya, minum. Nah kalau hari ini makanya kita bahas yang jahat-jahat. Ini Betul. kita datengin orang baiknya. Ketawa Ketawa jahat. eksorsis jahat nggak? Ketawa eksorsis itu gimana sih? Ya itu yang kayak kita lakukan selama ini. Iya. Ketawa eksorsis. Kemarin kan bilang katanya Apa ketawa tuh? eksorsisnya kurangin gitu ya. Makanya Emang kita gimana belum sih ketawa dieksorsis. eksorsis Ya itu itu yang apa kayak barusan. Iya, kayaknya kita datengin orang baik aja ini. Kok gua serem ya di sini ya? Ada Pastor Didi. Pastor Terima kasih. Didi Iya. Di Stefano. Yes, karena baru dari Italia. Hehe. Di Marco. Di Marco. Nomolare. Didio Tarmedio. Didio Tarmedio. Apa tuh? Didi Tarmedi. OSCO. OSCO. Berapa lama di Italia kemarin sih, Bang? Cuma seminggu. Seminggu. Bernostalgia aja sih. Nostalgia. Oh, karena suka Persib pasti di sana Iya. Lazio ya. Jadi Kan di Roma. Enggak dong. beda Roma. birunya
biru Lazio muda di sana. muda. Ini kan Iya, biru tua Bianco di sini. Celeste. Kalau di sana kan. Sebenarnya saya ke sana untuk dukung Inggris. Hah? Oh salah ya. Kok Salah Itali? dong. Kan Roma ini. Tapi pas di sana itu, Iya. pas Itali kalah, tidak lolos. Jadi kecewa semua supporter. Kota sepi sekali. Itu dari Swiss ya? Iya, Kalau dari saya Swiss kan? menikmati jalan-jalan karena kota sepi. Sepi. Coba kalau menang pesta terus Pesta, mereka. iya, benar. Mau kita ngobrol berdua dulu tentang Roma yuk. Saya juga tahu soalnya. Jadi Oke. gini, bentar ya. Not. Oh, Jadi pernah? Pernah. Saya Berapa kesana, lama? 5 hari lah. Oh oke. Oke. Sip. Bentar ya. Not, Kayak Rama ya. Jadi Nah, Sebenarnya lu pernah ke Fontana di Trevi kan? Fontana di Trevi belum sempet. Karena belum terlalu sempat. banyak yang Dulu dikunjungi. kemana aja waktu itu? Jadi yang Spanish step apa? Oke. Terus yang di sekitar Colosseum, ke Colosseum. Basilika. Gue ke Basilika Not. Nah, itu dekat Basilika itu kan ada Ada. gelato enak banget udah. Gelato nyoba. enak banget situ, Iya, bener. nikmat. Join dong. Terus lucu ya. Ini namanya kan itu jahat. ada Ada apa? rantai itu di depan Iya, Vatikan iya. itu. Yes. Terus kita ngelangkahin rantai itu. rantai. Hore Iya. gua di Vatikan, ngelangkah lagi Itali gitu. Itali, kan Dua dua negara, negara, gila. bener. sekian episode kita hari ini Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah selesai di rumah Noni karena tidak Jahat ya? Kita jahat ya? jahat ini kalau diterusin jahat banget. Saya nggak pengen dua teman saya ini jadi orang jahat. Kamu yang satu teh pastur. Kita ngomongin tentang jahat. Nggak ada yang mau endorse saya ke Roma gitu Bapak Ibu. Belum ada respon. Belum ada respon. Iya. Syuting lah di sana. Iya, syuting tuh. Iya. Nanti Bapak Uskup semoga lihat ya nanti Nodi dikirim ke Roma gitu. jangan kalau syuting bareng. Jadi ada Om Step. Ada Om Oh, iya. Darna, ada Iya sih, Andy ya. iya sih. Ya mudah-mudahan lah. Soalnya kalau ngomongin jahat tidak ini kan takutnya ukurannya berbeda nih. Betul. Tapi kalau kita ngomongin hari ini di rumah Noni, kita ngomongin jahat yang general nih Pastor Didi. Kita ngomongin jahat karena ada sebuah Stigma, bukan stigma, apa ya? statement. Jargon, anekdot apapun itu, orang jahat mau kebalikannya dulu ya. Orang baik mah cepat meninggal. Orang Waduh. jahat mah hidupnya lama, Panjang Wah, umur. panjang umur. Benar Orang jahat. nggak nih? Kalau gitu mending kita Jadi orang jahat. iya. Ya, Ayo. ayo. Mau kita ngelihat statement itu dulu aja. Ini yang ada di masyarakat ya. Oh, itu Pemikiran ada ya? seperti ini tuh Betul. ada sih. Mungkin tidak semua mengamini, tapi ada loh orang yang punya pemikiran. Kenapa sih dia meninggal duluan? Soalnya dia orang baik. Orang baik mah pergi duluan. Nah, orang jahat banyak banget nih. Nah, ada yang bilang juga orang Iya. jahat mah dikasih waktu sama Tuhan katanya buat nebus dosa dulu, Bertobat. bertobat. Kalau orang baik udah langsung masuk surga. Padahal kan orang baik juga pernah melakukan dosa pasti. Nggak ya ada kan? orang yang sempurna. Betul, tapi Betul. kan kita nanya dulu sama Pastor Didi nih sebagai seorang pastor dan juga mungkin juga apa namanya secara agama bisa kasih pandangan. Baik dan jahatnya seseorang itu ditentukan oleh siapa sih Pastor? Maksudnya apakah sesama kita manusia atau memang orang lahir ke dunia itu udah ada yang baik, udah ada yang jahat? Gimana Pastor? Tadi apa namanya? Gimana? Premisnya? Premisnya Orang gimana? baik Jet seperti lag, enggak. jet lag, Iya, maklum. Iya, iya, Dari iya. Itali. Pernah kan jet lag? Pernah. Nah, jadi waktu ke pesawat Nah itu di Dubai atau di mana transitnya? Dubai, soalnya Dubai. naik Emirates. Nah waktu di Dubai itu kan gua transit 3 jam ya. Terus gua rebahan. Enak Terus banget lihat, ya. kan ininya bandaranya keren Bandaranya banget. luas banget itu. Lihat Iya. ininya kubahnya Iya, segala benar. gitu. Enak. Itu terus gua mikir ya. Kenapa ya banyak orang baik, termasuk pastor yang baik gitu ya. Mantep, bridgingnya Kok kesana umurnya masuk. pendek gitu ya. Iya, iya. Umurnya pendek banget. Kalau Tapi orang ada baik. orang-orang yang nyebelin kayak Iya, iya. kayak dia. Iya. Kan belum ke Roma. Iya, iya, iya. Biasanya Mau belum jadi ke di Roma. bere gitu. manuk kan? Mau jadi di Please, bere manuk jadi tadi dicabut lagi. Demi manu materi diubah. Please lagi cerah pakai please. Terus gimana? Demi kelanggengan perkandangan. Oh ya. iya perkenalkan. Oke. Gimana Terus tadi kok ada transit Dubai? orang ya ada orang yang nyebelin gitu ya, selalu nyinyir, komen di Komsos Keuskupan Bandung kok selalu negatif, tapi kok umurnya panjang ya gitu ya. Iya, iya. Kenapa ya? Si rumah noninya umurnya panjang. Udah 4 tahun ya? Kita mau. Itu mulai kapan sih rumah Noni? Natal 2021 ya. Oh, pas pandemi ya? Betul ya Om ya? Tuh. Natal. Iya, Mo ya? Gua berarti kalian mau mulai pas gua di Roma. Ini Ya. udah episode keberapa? Ada kali. 200 sudah 200 Om? kali ya? Belum hampir Belum sampai. menuju Berarti 200. Udah hampir 200 Hampir 200 episode. episode. Ini Komsos Keuskupan Bandung. Iya. Kok gua nggak pernah lihat kalian sebelum podcast berdoa dulu? Aduh, tuh kan. Kenapa lo? Pertanyaan bagus.
Iya juga. Apa ini? Iya juga. Iya. Kan nggak pernah lihat karena waktu kita mulai pastor ada di Roma. Iya, Iya. tapi kan gue nonton. Oh, pas udah on cam itu mah udah doa di rumah masing-masing Oh, daripada jadi doa dulu baru berkegiatan. kamera on, action Iya, gitu. Oh, itu jadi pun doanya sebelum di itu. rumah. Maaf, tadi pertanyaan pertama bukan masalah doa, ini masalah orang baik dan jahat Iya. lahir ke dunia. Iya. Karena saya mikir dulu jawab apa. Ternyata muter dari mikir. Ini pertanyaan menarik loh Ya. Pastor. Karena ngomongin baik jahat itu kan yang tadi saya nyambungin ke Nodi mungkin ya. Ya. Itu kan takarannya versi siapa nih? Betul. Kalau kita ngomong dari sudut pandang manusia, kita bisa seenaknya loh. Oh, dia mah orang baik, dia orang jahat gitu. Tapi di mata Tuhan apakah takaran baik kita, baik jahatnya itu sama? Nah, tapi Gitu. secara rohani juga katanya kita bisa tahu baik dan jahat itu karena Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Ya. Jadi sehingga kita jatuh ke dalam mengetahui dosa. jatuh Coba, dalam- dan tahu kesalahannya baik, tahu apa? buruk. Iya. Kenapa? Kesalahan Adam dan Hawa apa? Kesalahannya adalah Makan buah makan dari buah. pohon Buah. apa? pohon yang terlarang, pohon Nah. pengetahuan. Iya. Ya. Nah, Iya. gara-gara buah itu kan dia makan Buah. makan buah. Iya, makan buah. Kok gue jet lag banget ya? Seneng deh kalau ngobrol sama lagi jet lag. Iya. Bahaya Banyak nih. nyapunya. Dia Oke. makan buah dari Buah. pohon Pengetahuan. akan yang baik dan Yang buruk, jahat, ya. jahat dan benar. Mm. Nah, tadi nggak usah ditanyakan lagi, kan udah tahu jahat apa benar apa harusnya, kan udah itu. Tapi kita untung juga sih Kenapa? yang dimakan buah itu. Coba daunnya. Coba bukan. Wah, kita Lalap jadi, itu mah. jadi vegetarian semua. Coba kalau yang diambil buah dari pohon kehidupan, manusia lahir terus tapi nggak mati-mati. Wah, mau seperti apa bumi ini kan? Bener. Iya, iya, Wah, iya. penuh tapi saling bunuh pun nggak mati, dibunuh nggak mati, hidup lagi, sesak bumi. Makanya buah Iya. pengetahuan. Jadi- Kalau di bercandaan itu yang Batak, yang dimakan ularnya. Andai saja Adam Hawa itu halak kita, orang Batak, baik ular. Diambil lah, darah diminum. Ya kan? Tapi bagus tuh. Apa tuh? Turunannya kulitnya bagus, mulus semua. Makan daging ular. Tapi kasihan tahu ular jalannya pakai perut. Ya iya kan karena kesalahan itulah si Iya, ular bener, dihukum. Oh, berarti Tapi kita saya boleh- kira dasarnya memang itu. kita bisa berangkat dari bisa situ ya. berangkat dari situ, kita tahu akan yang baik dan buruk itu awalnya karena mungkin dari dosa Tapi asal dari Adam dan Hawa kalau ini. begitu bisa dikatakan ini sebuah takdir, Pastor? Atau kalau memang kan gini, kita punya pernah dapat informasi ya, dan Tuhan sudah tahu besok kita akan berbuat apa, termasuk baik atau buruk, tapi kita punya pilihan untuk melakukan itu. Nah, berarti baik buruknya kita ini sebenarnya sudah tahu akan seperti itu. Di satu sisi kita masih punya free will untuk melakukannya. Lantas free will, Mas. Gue masih loading. Kali ini kita memimpin di depan not. Yes. Pastor masih jatuh. Yes. Nah, maksudnya lantas kita berbuat baik buruk itu sebenarnya kehendak kita kan? Terlepas dari sudah takdirnya Adam Hawa waktu itu melakukan hal itu, Kesalahan lah intinya. kesalahan, tapi kita sendiri sebenarnya kan punya peranan besar untuk menentukan kita mau berbuat baik atau jahat ya, Pastor. Kategori baik atau jahat itu kan macam-macam ya. Kita dari sudut mana nih? Oke. Sudut moral, etika, agama, Aturan juga mungkin. aturan-aturan gitu ya, norma hidup bermasyarakat. Tapi misalnya dalam konteks kita agama, berarti kan baik buruk itu dilihatnya dari dosa atau suci, berdosa atau tidak gitu ya. Yang jahat itu mengakibatkan dosa, yang baik mengakibatkan kita selamat. Iya. Arahnya pasti akan ke situ. Tetapi apakah di dalam ajaran gereja Katolik kita mengakui takdir gitu? Oh, ini dulu nih Iya, kita bahas iya, nih. bener. Takdir itu kan seolah-olah sesuatu yang tidak bisa kita lawan ya, seolah-olah ya memang Iya. ya nanti akan seperti itu gitu. Settingan itu jahat gak? Kalau tujuannya untuk menguntungkan beberapa pihak mungkin jadi jahat. Om Step tadi nyeting semua ini untuk syuting, Iya. berarti Om Step jahat dong. Jahat. Tuh, kalau Karena cuma nyiapinnya air minum doang, gak ada gorengan. iya apa gorengan atau mie Bercanda, gomak. Om Step. Iya iya. Jadi iya. maksudnya Kita ngobrol apa sih? Iya makanya. Jadi ini gimana Pastor tadi maksudnya yang tadi Pastor Kita bilang lihat gitu. dulu. Hah? Sorry, tadi kan saya mempertanyakan doa. Ya. Tes kedua. Di sini di rumah Noni ada kitab suci nggak? Oh ada. Ada. Son Mana buktinya? di handphone Sony. Alkitab Wow, tuh. seriusan? Ini Alkitab nih. Iya, Deuterononika. Homsos punya kitab suci? Punya. Punya. Tanya. Keren. Ketik ya, Mantap. jangan ada lanjutannya. Takut nggak bisa jawab. Tangan kiri kitab suci, Ya,
Tangan kanan perangkat komputer, aplikasi segala macam. luar biasa. Keren ini Komsos Keuskupan Bandung. Lengkap. Keren, Makasih keren. udah dipinjemin mah. Kita Ini kalau buka. ya, halaman pertama tulisannya Didi Tarmedi. Kelihatan pemiliknya. Bukan Rumah Retret Pratista. Minjem Berarti bukan Biara Sultan Agung juga dong. Minjem juga. Oke. Keren, Kenapa keren, Ramotnya keren. buka-buka kitab suci kenapa? Gini, tadi kan ngomongin Doa. ada 2 pertanyaan tadi ya. Oke. Kenapa orang baik umurnya pendek, orang jahat kok malah berumur panjang? Ya. Betul. Lalu yang kedua itu masalah takdir. Ini adalah pengaruh sebetulnya dari refleksi orang-orang pada zamannya di Perjanjian Lama. Waduh, duh. Pernah dengar hukum pembalasan di bumi? Dalam kitab suci, hanya nggak tahu banget gitu nih. maksudnya. dalam kitab suci itu dikenal dalam Perjanjian Lama itu ada namanya hukum pembalasan di bumi. Oh. Orang yang berbuat jahat, Mata balas mata itu. gigi ganti gigi. Oh. Nah itu. Itu pernah. Nah, tapi kalau gigi saya patah bukan karena Oh, sebelumnya bukan. saya nonjok orang lalu Bukan. orang nonjok balik, bukan ya. Ini Itu mah ya. penasaran ini mah Ini mah lagi silat-silatan jatuh itu aja. silat-silatan masa kecil. Masa kecil, masa Oke. kecil. Nah, jadi kalau umat berbuat baik mendapat pahala, Oke. disucikan, diberkati, hidupnya sejahtera, sehat, panjang umur. Tapi kalau orang berbuat dosa, jahat tadi, maka akan dihukum oleh Tuhan. Oke. Entah dengan penyakit, dengan miskin, dan segala macam. Itu adalah konsep permenungan bapak-bapak suci, penulis kitab suci di zaman dulu. Iya, betul. Maka kita selalu ingat bahwa Allah adalah hakim yang adil. Iya. Gambaran tentang Allah adalah hakim yang adil. Nah, sebagai hakim berarti mengadili dia. Iya. Dan karena adil, yang baik diganjar, baik Yang- iya. diberi pahala, yang jahat dihukum. Yes. Itu konsepnya. Nah, itu diubah. Teologi ini, pandangan akan Allah yang demikian itu oleh tokoh kitab suci yaitu Ayub. Tahu kan Ayub? Tahu. Belum pernah ketemu Ya. langsung sih, Mo. Nah, Tapi belum tahu. pernah tahu ya. Ada kitab Ayub kan? Ada. Tahu ayat berapa? Oh, Ya. banyak ayatnya. Tahu banyak. kan ya? Enggak. Saya enggak serajin itu. Ayub dikatakan orang yang paling suci, Betul. orang paling soleh, orang paling baik, punya 7 anak laki-laki dan sekian atau 1 atau 3 perempuan gitu ya. Dan saking dia dikatakan orang paling kaya di negeri itu. Saking kayanya anak-anaknya hampir setiap malam atau setidaknya setiap weekend mereka pesta pora. Dugem lah. Mantap. Dugem. Dan paginya Ayub selalu membawa persembahan ke bait Allah, kurban bakaran dengan alasan ya siapa tahu anak-anak saya tadi malam berbuat dosa, entah dengan omongan, dengan sikap, Iya. Jadi dengan menebusnya gitu ya, kan juga mungkin oleng sedikit karena alkohol, iya. karena tuak gitu ya. Wine, Iya, lalu ngomong menjadi tidak sopan, mungkin menghujat Allah, maka dia melakukan kurban persembahan sebagai silih untuk menyucikan dirinya dan anak-anaknya. Oke. Wow. Betapa sucinya Ayub. Tapi kita tahu apa yang terjadi dengan dia? Ya. Malah kena Cobaannya. penyakit. Kena penyakit, harta bendanya hilang, Habis dia orang anaknya. menjadi pribadi, menjadi orang yang paling miskin, Dan paling menyedihkan. terkutuk, Iya. paling terkutuk gitu ya. Itu yang terjadi dengan Ayub. Dan dia punya 3 orang sahabat. Nah, mengapa saya minta kitab suci ini? Karena saya tidak Hafal. hafal nama sahabatnya siapa Nggak apa-apa. aja gitu ya. Apa sama Ayubnya aja. Nah, itu ada Nodi sama Elifas, lalu siapa lagi ya? Ada Elifas, ada Bildad, dan ada orang mana ya? Jofar katanya. Habib Jafar. Bukan. Habib Jafar. Nah, itu podcast Maaf, kita. maaf. Pengen Pak. undang ke sini Pengen. Yuk. belum Kalau ada dia- linknya. boleh dong. Nah, Belum ada linknya. Lewat Pastor Pos tuh. Kan Posinus? pernah mereka. Oh iya. Iya, pernah Oke. podcast Oh, bareng. saya sadar. Baiklah, kalau Oke, begitu terima kasih Ya. infonya. Pastor Posinus minta tolong. Habib ini sebenarnya kode saja tadi gitu ya. Nyerempet sedikit gitu ya. Biar datang nih. Iya. Tapi jangan ngajak kami login ya. Iya, jangan. Nah, 3 sahabat ini sebagai sahabat yang baik datang menghibur tentu saja. Tetapi di balik itu mereka juga menghakimi Ayub.
Oh, ada judgment di situ. Judgment. Oke. Lu menderita kayak gini, pasti lu bikin dosa. Enggak kok, gue beneran enggak pernah berbuat dosa sedikit pun. Enggak mungkin. Kamu menderita seperti ini, pasti kamu berdosa. Jujur aja, dosamu apa? Udahlah, ngaku kepada Tuhan, bertobat udah. Yang dilakukan oleh ketiga temannya itu, karena mereka memahami Allah hakim yang adil. Ayub seperti itu berarti karena berbuat dosa. Nggak Itu mungkin. pandangan zaman dulu Dulu. Nah, kalau kita percaya takdir, berarti kita masih memegang konsep zaman dulu. Oke. Atau takdir atau karma. Sementara Allah kita, Allah perjanjian baru yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, itu adalah Allah yang penuh kasih. Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Jadi tahu dia hanya mengasihi, tidak tahu menghukum, mengadili ya. Gitu. Ini yang perlu kita refleksikan kembali. Kita tidak mengenal merefleksi mas belum. Gue pikir apa? Saya antrian pertama mas. Bro, belum. Tadinya saya pikir dia mau Romo tangannya hitam banget. Iya, habis kepanasan samar di Roma betul. gitu. Tadinya mau jawab Matahari gitu. Eropa. Ternyata refleksi ini. Tuhan kita teh Maha Pengasih ya. Mas saya fit. Jadi kalau yang tadi belum. sombong begini itu dikasihi juga sama Tuhan lah. Aduh ternyata. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia orang baik, masih muda, lagi sukses-suksesnya, kok meninggal. Pasti dihukum Allah. Oh, belum tentu juga. Belum tentu. Ini yang namanya hanya Tuhan yang tahu. Iya. Porsi itu adalah porsi atau Tuhan. kebalikannya. Dan kalau bicara takdir, pasti pihak Allah yang dipersalahkan. Iya. Misalnya benar, gini, benar. misalnya kita senang Persib juara nih. Kok Persib lagi ya? Nggak apa-apa. Emang Nggak juara kita. Nggak Emang apa-apa, juara ya? boleh. Oke. Kita senang Persib juara, gitu ya. Lalu kita mengatakan sudah takdir Tuhan kita juara tahun ini. Mengatakan itu? Iya. Enggak, jarang. Oh, jarang. Oke. Tapi Persib dikibulin, dicurangi wasit, kalah terus gitu ya. Baru kita menyalahkan. Aduh, sudah takdir kalau ini. tidak menguntungkan kita cenderung menyalahkan. Ya, takdir. Dan kalau takdir itu datangnya dari Tuhan, berarti Tuhan yang salah dong. Iya. Mendatangkan hal yang tidak baik untuk hidup kita. Kita sakit. Lalu takdir Tuhan ini. Berarti Tuhan yang mendatangkan penyakit kita. Padahal bukan juga. Kalau kita sehat, gembira, sukses terus, wah ini udah takdir Tuhan untuk saya. Bilang itu enggak, jarang. Biasanya kita ucapkan saat kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya dengan kata lain juga menyalahkan Tuhan. Saya mengalami akibat penderitaan ini disebabkan oleh Tuhan yang menghendaki saya menderita. Tuhan menghendaki kita menderita? Tidak. Tapi kan ada Itu juga yang konsep bilang takdir. Tuhan membuat kita menderita itu adalah sebagai pencobaan Pengingat. dari Tuhan. Tuhan pengen coba kita nih gitu sejauh mana. Kayak Ayub juga kan memang dicobain lah tanda kutip ya. Dengan sakit penyakit, dengan hartanya yang tadinya melimpah jadi nggak ada. Kita pun juga gitu kan, awal bulan melimpah, akhir bulan nggak ada. Ya Son. Enggak, cuma beda hitungan menit. Ya, Wah melimpah harta, terima kasih nih gaji, terima kasih. Itu kan katanya cobaan. Kalau nah ini tuh kategori cobaan itu gimana sih Pastor? Datang dari Tuhan juga atau memang itu adalah manusia yang lagi-lagi juga membuat satu kambing hitam lagi gitu. Oh ini mah cobaan nih gitu. Oke, cobaan mungkin sering kita anggap atau tanggapi sebagai sebuah pemurnian iman kita ya. Apakah kita setia atau tidak gitu ya. Tapi toh pencobaan juga datangnya bukan dari Tuhan sendiri pada dasarnya, yaitu dari si jahat. Kalau hidup kita baik seperti Ayub tadi kan sangat dekat dengan Tuhan ini. Betul. Anak Tuhan betul. Nah, ada yang iri dong, ada yang cemburu dong. Ada. Maka kita diberi pencobaan oleh si jahat ini, setan, roh jahat apapun itu namanya. Lalu supaya kita jauh dari Tuhan. Kan jadi bukan Tuhan yang menurunkan cobaan. Ingat ya. Tapi kita hidup di dunia yang penuh penuh tantangan, godaan, cobaan yang datang dari kemanusiaan kita, yang juga ditunggangi oleh si jahat supaya kita
jauh berpaling dari Allah gitu. berpaling Makanya dari kita yang Allah. harus punya pemikiran ini ya Pastor. Kita harus punya pemikiran Tuhan itu pasti menyelamatkan. Tidak ada berkat Tuhan berkat kecelakaan, kan itu juga dituliskan. Artinya ya segala hal yang jahat bukan cobaan, lu pikir dari angle yang lain deh. Tuhan tuh ngasih kekuatan dari cobaan yang dikasih si jahat. Kasihan orang yang masih di api penyucian, Betul. di purgatori gitu ya. Misalnya kita contoh amit-amit tanpa bermaksud, misalnya ada yang mengalami tersinggung gitu ya. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan, meninggal masuk api penyucian gitu ya. Terus kasihan jiwanya, gua udah meninggal kecelakaan, di dunia diomongin, dia dosanya apa kok matinya kayak gitu, kasihan jiwanya kan ya. Iya benar ya. Yang memberi judge itu kan kita yang Hidup. yang hidup gitu ya. Nah berarti kalau begitu statement yang masih berlaku di masyarakat bahwa kalau memang lagi kena musibah tuh dibilangnya kamu lagi dicoba sama Tuhan, semangat ya, kuat ya. Itu bukan kata-kata yang tepat berarti Pastor ya. Iya. Bukan Dalam gitu caranya arti juga, nenangin orang gitu. tapi juga kan hal-hal demikian itu datangnya kita menderita, apapun itu sakit ya, atau kena cobaan musibah apa, menderita itu pasti datangnya bukan karena takdir sekali lagi, tetapi ada faktor internal dari dalam diri kita yang ceroboh. Misalnya kalau konteksnya kecelakaan, tidak hati-hati, itu kan internal dari kita, maka kita celaka karena kita tidak hati-hati, atau kita gaya hidupnya tidak sehat lalu menjadi sakit. Penyebabnya kan diri sendiri, bukan Tuhan. Atau faktor eksternal, kita mengalami penderitaan karena orang lain. Perilaku orang lain. Kita nyopir, naik motor ataupun mobil udah sangat hati-hati. Tapi ada orang yang tidak hati-hati, nyenggol kita. Kita celaka, kita sakit. Apakah itu takdir Tuhan? Kan bukan Tuhan yang menghendaki kecelakaan itu, tapi karena adanya ketidakhati-hatian, baik dari pihak pribadi maupun dari pihak orang lain. Jadi bahasan hari ini sebelum kita menuju ke benar salah, apakah benar orang baik itu, ini ternyata ada yang harus kita refleksikan dulu ya. Jauh sebelum itu tuh, Mas, saya kan mintanya dimulai dari punggung. Pantesan pakai batu ali, ternyata memang hari ini jadi tukang refleksi. Saya memulainya dari punggung belakang. refleksi lagi. Iya benar, kita refleksikan itu dalam artian kita lihat dulu nih, kita benar atau salahnya itu siapa yang memberi, siapa yang punya kuasa untuk melakukan. Ternyata Tuhan tidak pernah berkehendak memberikan hal-hal buruk kepada umatnya. Ternyata kita nih mungkin yang pola hidupnya segala macam. Itu dulu nih, sampai akhirnya mungkin mengantar ke kita merasa sudah hidup benar, katakanlah seperti Ayub gitu. Nah sekarang kita masuk ke statement akhirnya Pastor. Orang yang mungkin merasa dan mungkin orang sudah cukup bisa melihat ini hidupnya emang benar. Nah saat statement masuk ke orang benar mah meninggal duluan, kita nggak tahu sih di belahan bumi lain ya, tapi di Indonesia ini yang jadi sebuah statement gitu. Betul. Sering banget muncul. Tapi kalaupun ini bukan sebuah statement atau jargon, anekdot apapun itu, apakah memang ada potensi bahwa sedemikian Tuhan sayang daripada jangan sampai jatuh ke dalam dosa deh, ini udah orang baik nih, udah ayo balik ke gue gitu. Ada nggak sih kehendak Tuhan gitu pemikiran kayak gitu tuh buat kita manusia, pemikiran manusiawi nggak sih Pastor? Nah karena berbicaranya kehendak, mungkin ungkapan Santo Agustinus mengatakan, berdoalah terus dan jangan berhenti ketika doamu sudah dikabulkan. Jadi kan kita berdoa karena kita punya permohonan. Kita berdoa terus kalau doanya udah dikabulkan Tuhan, kita berhenti doanya. Yang mungkin tetap berdoa tapi intensinya beda. Aduh kenal banget itu saya. Agustinus mengatakan jangan begitu. Berdoalah terus dan kamu baru berhenti berdoa kalau kamu sudah mengetahui kehendak Tuhan. Wah, itu panjang berarti maksudnya adalah kehendak Tuhan kan kita nggak pernah bisa bayangkan sebenarnya. Jadi doa kita itu sebetulnya adalah untuk menangkap kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus sendiri akan membantu kita. Roh Kudus akan berdoa di dalam diri kita yang menunjukkan kehendak Tuhan itu apa sih untuk hidup saya, untuk situasi saat ini. Maka ketika terjadi doanya tidak dikabulkan sebagai misal, tapi dia memahami kehendak Tuhan, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menghujat Tuhan.
Seperti juga Ayub, dia tidak menghujat Tuhan walaupun mengalami penderitaan-penderitaan itu. Maka apakah tadi, udahlah daripada ini orang udah suci banget, daripada berdosa kata Tuhan, udah dibikin meninggal aja lah gitu, gitu ya. Apakah betul kehendak Dia demikian, gitu ya? Kita juga tidak tahu. Itu misteri. Misteri gitu ya. Itu ranahnya misteri. Dan kita manusia belum bisa mengklasifikasikan ini kehendak Tuhan atau bukan ya. Tapi mungkin beberapa orang merasa lebih apa ya? Kita kan kadang butuh afirmasi aja bahwa ya ini orang baik, udahlah jangan di bumi lama-lama, takut berbuat dosa, udah balik ke Tuhan. Kadang ada yang pemikiran gitu. Contohnya aja mungkin orang tua saya ya, ibu saya kadang masih punya pemikiran karena memang ngelihat papa saya ini, di mata ibu saya ini orang baik. Ya udah memang orang baik mah harus mungkin pergi Tuhan duluan. lebih sayang, itu kan sebuah kata-kata yang seperti itu kan. Betul. Kadang ini bukan tentang ini hal yang benar atau salah. Kadang kita masuk ke ranah ini belief aja, membuat orang itu merasa nyaman, faith. Membuat orang merasa nyaman dan selama itu tidak melanggar, ya kita izinkanlah berpikir seperti itu. Dan gitu intinya adalah mungkin ini adalah good words gitu, maksudnya kata-kata yang baik gitu untuk menghibur orang-orang yang sedang berduka gitu kan ya. Cuman intinya kan ketika ngomong tentang menghibur ini juga kadang seringkali jadi dianggap sebuah kata-kata yang umum pada akhirnya gitu loh. Orang baik meninggal duluan, orang baik meninggal duluan. Belum tentu juga yang meninggal duluan tuh orang Lalu baik. Lalu kasihan orang baik yang umurnya panjang. Dibilangnya jahat. Aduh, kok umur saya panjang banget, berarti saya banyak dosa dong. Kasihan banget. Padahal saya merasa baik. Cuma saya tertarik itu, Pastor, kalau yang tadi ngomong gitu ya, orang baik yang umurnya panjang. Iya dia, tapi kan ada statement kita, Son, dia kan orang baik, kenapa dia nggak mati-mati ya? Jangan-jangan di belakang ada dosa lagi nih dia. Itu dampaknya kalau kita mempercayai takdir yang demikian. Jadi kan maksudnya, Pastor, menurut saya ini kan jadinya ujung-ujungnya gibah. Gibah itu kan which is ngomongin orang lain, ngorek-ngorek keburukan orang lain yang mungkin belum tentu kejadian, begitu ya. Dan sedangkan juga dari kitab Ayub tadi kita belajar, maksudnya seorang Ayub aja yang hidupnya dekat dengan Tuhan dapat pencobaan segitu beratnya. Dan Ayub sempat terpengaruh karena teman-temannya yang kekeh ini. Dia sempat sedikit goyah juga mempertanyakan, apa iya ya, jangan-jangan saya ada salah selama ini. Tapi mikir terus, nggak ketemu salahnya. Apa maunya Tuhan? Terus sampai pada akhirnya Tuhan menampakkan diri, dikatakan menjumpai Ayub berhadapan dari muka ke muka. Itu adalah peristiwa khusus dalam perjanjian lama gitu ya, berjumpa dengan Allah. Lalu apa yang ditunjukkan Allah di situ? Dia memperlihatkan alam semesta, rasi bintang dan segala macam. Siapa yang mengatur? Apakah manusia, kata Tuhan? Bukan Tuhan. Aku yang melakukan. Artinya mau menunjukkan Tuhan itu maha besar. Gue yang berkuasa nih, gitu ya. Manusia itu maha kecil kepada Ayub. Kenapa kamu jadi sok tahu? Menjadi seolah-olah lebih besar daripada penciptamu sendiri. Sok menafsirkan, sok merasa paling tahu, paling hebat. Tuhan yang maha besar, manusia itu maha kecil. Dan akhirnya Ayub menyadari itu. Dan karena menyadari kekecilannya di hadapan Tuhan dan mengakui keagungan dan kemuliaan Tuhan, lalu dia tetap memegang teguh imannya kepada Allah. Apapun yang terjadi, maka dikatakan di situ Ayub bertemu dengan Tuhan dari muka ke muka. Itu menjadi manusia baru. Ketika Ayub menjadi manusia baru, hidupnya kemudian berubah menjadi manusia baru, ke harta bendanya kembali, kekayaannya kembali, dan seterusnya. Jadi dia manusia yang diberkati. Sebelumnya Ayub hidupnya baik-baik saja, suci, soleh, dan kaya kebetulan. Tapi mungkin dia hanya berdoa tadi, mempersembahkan kurban silih atas dosa yang mungkin dilakukan anak-anaknya yang pulang pesta. Dia melakukan itu dan berdoa, tapi tidak sampai pada menangkap kehendak Tuhan. Itu yang saya kira patut juga kita renungkan dalam hal ini. Gitu ya. Wah, kemahabesaran Allah itu. Refleksi lagi takut dipijat lagi. Gue ganti renungan dong. Saya mau ngasih kaki nanti. Berarti kalau gitu juga kita memang
PR kita semua nih Pastor untuk bisa tahu apa yang diharapkan oleh Tuhan, dan itu kan pengalaman personal sekali ya Pastor ya. Sangat personal. Betul nggak? Iya. Dan kalau yang saya lihat di kehidupan sehari-hari nih, ya biasa Rumah Noni agak pinggir jurang nih ya. Biasanya kalau orang pengen meneladan Ayub ini kan jadi contoh bagus nih ya untuk orang yang pengen hidup benar ceritanya. Tapi ketika kita berusaha mencoba untuk hidup benar, seringkali mata kita tuh sering mudah sekali melihat kesalahan orang lain yang tidak sepaham dengan yang kita lakukan nih Pastor, sehingga ujung-ujungnya adalah gibah tadi. Si Sony mah gitu ya, katanya doa di Bunda Maria dikabulin terus, tapi dia nggak mau login ke Katolik. Nah, kita yang Katolik doa nggak dikabulin terus. Kenapa Saya lagi asik ngelap mata loh. Ya kan itu kan jadi gibahan Pastor Iya, gitu. iya. Kita yang udah novena berkali-kali nggak dikabulin, si Sony sekalinya doa di katedral dikabulin. Katanya Di Gua gitu Maria kan. persisnya. Di Gua Maria persisnya gitu. Tapi dia kan Protestan bukan Katolik. Kenapa Tuhan teh pilih-pilih? Nah, Iya, kan itu jadi, ujung-ujungnya mempertanyakan betul. kemakuasaan Tuhan Iya, gitu. betul. Ini sama kayak cerita yang ini, Not, yang gue pernah cerita di episode apa lupa. Kalau memang orang jahat pun punya kesempatan baik menjadi baik, ya udah last minute aja. Yang contohnya penjahat yang di sisi kanan Yesus waktu disalib, seumur hidupnya mungkin dia tidak mengenal Yesus, berbuat jahat, that's why dia dihukum. Kemudian dia ke gereja, ada gereja waktu itu kan belum. Kemudian dia mungkin hidupnya penuh dengan kejahatan, tapi last minute dia hanya butuh percaya. Dia hanya butuh, Tuhan aku percaya gitu, dan kata Tuhan Yesus, oke, mulai saat ini kau bersamaku di Firdaus. Ya udah last minute aja kalau gitu orang-orang. Orang jahat, oke, jahat aja dulu, yo kita dulu last minute sebelum meninggal, oke, perminyakan. Kalau enggak mau dibaptis deh gitu. Nah ini jadi cerita Pak Sur, bahwa Terus belum bertobat udah tobat dulu. Tadi kan kita bicara dari angle orang baik. Betul. Nah sekarang kita bicara orang jahat nih, yang kita percaya bahwa semua orang tidak ada yang sempurna kebaikannya di muka bumi ini. Nah, yang punya anggapan orang jahat hidup lebih lama. Kemudian mungkin ya udah mereka biar nunggu masa bertobatnya aja lah. Bahkan ada cerita tentang yang tadi penjahat di sisi kanan Yesus. Nah, orang jahat ini punya kans bertobat kan, Pastor? Artinya kita, karena kan kita nggak masuk kategori orang sempurna nih, Pastor. Betul. Semua orang pasti punya kesempatan itu, dan selalu bukan pasti punya, selalu ada kesempatan setiap saat. Gitu ya. Apalagi di dalam gereja kita, selalu kesempatan itu ada dan diberikan. Tuhan itu selalu memakai sarana-sarana yang ada di dalam gereja untuk menebus, untuk menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan umatnya, gitu ya. Ini yang perlu sungguh kita sadari, kita jangan lupakan ini. Tetapi begini, tadi kita bicara tentang kehendak Allah, dan di situ juga kita semakin menjernihkan pengetahuan kita akibat Adam dan Hawa akan kebaikan dan keburukan, akan kesucian dan dosa. Kita kan dengan menangkap kehendak Allah, kita juga bisa menegaskan itu. Hidup saya sudah baik atau tidak, gitu ya. Yang saya lakukan ini sudah benar atau belum. Dan itu adalah bimbingan dari Roh Kudus sendiri karena pembaptisan kita tentu saja. Berarti setiap orang punya nih Roh Kudus nih ya. Lalu tadi ke pertanyaan tadi, ya udah kalau gitu gue biar umur panjang, berdosa aja, berbuat jahat terus, toh enak juga gitu. Gue nggak pernah rugi, yang dirugikan kan orang lain gitu ya. Nanti terakhir baru bertobat. Persoalannya adalah dia dari awal sudah tahu tentang baik dan buruk. Dan salah satu kriteria dosa adalah ketika saya tahu itu buruk, ketika saya tahu itu jahat, tapi saya lakukan. Tetap saya lakukan, itu dosa. Dan berarti dengan kata lain, itu juga melawan Roh Kudus yang sudah menunjukkan kebenaran, yang sudah membimbing kita pada kehendak Allah. Begitu tahu kehendak Allah, saya melakukan kebalikannya. Berarti kan menentang Roh Kudus juga. Padahal Yesus bilang apa? Dosa yang tak terampuni, dosa yang melawan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Ini yang harus hati-hati. Dalam arti, maksud saya hati-hati itu, kita jangan terjebak oleh pemikiran sempit kita sendiri gitu ya. Gitu ya. Ya artinya, ya sudah saya berbuat dosa aja terus nanti bertobat di akhir gitu ya. Sebetulnya dosa, bisa jadi dosa yang begitu berat itu adalah bukan pertindakan ketika dia berbuat jahat, tapi adalah dosa yang dia melawan kehendak Allah yang dia ketahui. Ketika dia melawan kebenaran yang dia ketahui,
Iya, Mungkin itu adalah dosa terbesarnya bukan sebetulnya. mencurinya, tapi Iya. dia tahu mencuri jahat tapi masih Masih melakukan. Seperti gitu yang ya. kita obrolin kemarin yang waktu sama Pastor Fabi kalau nggak salah ya. Maksudnya memang ketika orang ini mau meninggal atau mau masuk surga atau enggak itu benar-benar hak utamanya Allah, hak benar-benar hak seorang Allah untuk menentukan bahwa dia tuh mau gue selamatin apa enggak. Bukan hak kita manusia untuk meminta atau memilih ya, Pastor ya. Betul nggak sih? Benar. Nah. Dan akhirnya kita tidak berprasangka bahwa dengan adanya contoh itu tadi bukan berarti kita melakukan itu, karena mungkin Allah punya kehendak yang lain. Enak aja lo pakai contoh penjahat di sebelah kanan Yesus, lo berharap buat jahat dulu, last minute lo pengen ini, ya nggak ada yang tahu. Nanti gitu besok-besok yang kiri yang gue masukin gitu. Ya kan kita nggak pernah tahu yang mau kanan mau yang kiri yang dimasukin kan. Cuman intinya kalau memang udah tahu itu dosa dan kita tetap lakuin, berarti itu adalah sama dengan dosa. Begitu Pastor ya. Iya. Pastor, berarti yang statement diberi kesempatan untuk bertobat, orang jahat yang katanya ini mungkin di Indonesia aja gue nggak tahu ya, ya orang jahat mah dikasih waktu untuk bertobat makanya hidupnya lama gitu. Nah ini kan menjadi pandangan yang keliru jadinya pada akhirnya, karena ya setelah tadi Pastor sampaikan gitu ya. Tapi kita coba masuk ke ranah ini deh Pastor, white lies, kejahatan yang kita pikir dilakukan untuk kebaikan. Dia punya dikasih kesempatan untuk memperbaiki sesuatu gitu. Itu tuh memang di Alkitab sendiri ada ininya nggak sih Pastor, kejahatan-kejahatan yang dimengerti gitu. Lu melakukan ini untuk kebaikan, untuk hal yang lebih baik sesama segala macam. Itu jadi hal yang dimaklumkan. Kayak merampok tapi untuk membantu orang miskin gitu. Robin Hood. Gitu. Nah, kita dalam moral gereja kita, tujuan yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Jadi nggak bisa tujuannya baik tapi caranya jahat. Itu tidak dibenarkan secara ajaran moral kita. Walaupun tujuannya baik ya. Iya, walaupun tujuannya baik. Jadi harus sebuah tujuan yang baik harus disertai dengan cara yang baik juga. Yang baik juga. Apalagi kalau misalkan yang tanda kutip cara mendapatkan uangnya itu salah gitu ya. Tapi sebagiannya dikasih ke kolektor, itu juga nggak dibenerin ya maksudnya. Untuk menebus untuk gitu. gereja mungkin baik. Ya, karena nggak tahu sumber baik, kan tidak ditanya juga. Tidak tahu. Tapi kalau buat itu kalau gereja tahu pasti harus dibalikin. nolak. Iya, gitu. betul. Tapi kalau misalkan ternyata itu adalah kayak pengen jadi kayak Ayub, sebagai anggap aja nih gua korban silih gua nih. Korban silih. nebus. Oke, artinya saya dapat uang dengan Cara tidak baik. cara tidak baik sekian. Sebagai menebus kesalahan saya persembahkan misalnya kepada gereja. Setengahnya. Ya, setengahnya. Artinya kan dia nyesel. Nyesel dan merasa bahwa yang saya lakukan salah. Maka sebagai silih dipersembahkan. Setelah itu dia masih melakukan hal yang sama? Nah, ya itu Kalau iya masih percuma. Itu yang percuma. Dia Tidak baik. oh, Cara yang tidak baik maksud Iya. saya. cara yang tidak baik. Tapi kalau setelah itu dia hidupnya sungguh-sungguh berubah, bertobat, itu cara yang benar. Berarti mungkin diberi umur panjang, mungkin untuk diberi kesempatan bukan hanya bertobat ya, tapi tetaplah berbuat baik gitu loh. Tetap berbuat baik juga bisa. Saat dia sudah melakukan pertobatan misalkan, tapi ini orang dulunya jahat tapi kok panjang juga hidupnya, dia orang jahat ya? Bukan, mungkin dia sudah bertobat dan masih diberi kesempatan aja buat untuk terus berbuat baik gitu loh, untuk jadi contoh. Tapi kan itu juga balik lagi haknya bukan punya kita buat menilai ini baik atau jahat. Pemikiran pendek manusia kita mah mungkin seperti itu ya. Selama tidak menyalahi aturan gereja mah menyenangkan aja lah gitu. Mudah-mudahan sih kita semua nangkap gitu ya tadi yang udah disampaikan sama Romodi bahwa ternyata memang di setiap kita pertama melalui pembaptisan kita sudah punya Roh Kudus di dalam nih, dan pasti bakal bisik-bisik kok kalau ini baik atau buruk. Kita kayaknya kita juga di otak kita tuh kadang suka aduh jangan deh Son, jangan deh ya kan, janganlah ini kayaknya apakah itu memang adalah pesan dari Roh Kudus Pastor? Bisa jadi. Atau misalnya sedang kebaktian di gerejamu atau sedang misa di gereja atau bahkan di Gua Maria dimanapun, sebenarnya ada suatu intensi kita berdoa di situ. Atau bahkan ketika mau berdoa pun, aduh gua doanya apa ya, merasa tidak punya permohonan, tapi duduk tenang, tiba-tiba pikiran kita ingat sesuatu dan kita berdoa. Itu siapa yang menuntun? Iya betul. Iya. Atau kalau saya sedang misa, kan itu ada intensi untuk arwah. Ada bagian di dalam doa syukur agung untuk mendoakan jiwa-jiwa. Oke, di awal ada intensi, bahkan tidak ada intensi untuk arwah. Tapi pada titik itu, ketika saya berhenti beberapa detik, tiba-tiba terlintas, bahkan sebelum di kalimat sebelumnya, terlintas seseorang yang sudah meninggal. Dan saya doakan di situ, apakah itu jasa saya?
Kan enggak. Roh Kudus, benar. Iya. betul. Ada dorongan ini, kamu doakan untuk jiwa ini. Sesuatu yang Ya. tidak kita bilang secara ilmiah apa ya, itu mungkin tadi ya cara Makanya kerja Roh ketika Kudus. kita berdoa, Roh Kudus juga berdoa di dalam diri kita. Iya. Ketika kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus juga tetap berdoa di dalam diri kita dan membimbing kita harus berdoa seperti apa. Ya. Maka juga jangan pernah mendoakan hal buruk untuk orang lain. Nah, Betul, ini. sing LA suka Persib main, sing lawannya teh kalah. Itu buruk kan? Iya, Allah aja selalu mengasihi, kita kok mendoakan yang buruk. Jadi gimana tuh kita supporter MU, supporter Persib Memang gitu? dilema yang gitu. Kalau Mas. Supporter Tuhan, MU ini masuk ke ranah pasrah. Tuhan terserah. Urusan bola mah jangan didoakan Ya, gitu. jangan didoakan, udah dinikmati aja. Dinikmati bola. aja. Nikmatin gitu. aja, menang Tapi kan- kalah itu biasa. Tapi kan gitu, heuks ya sing LS ya isukan mah Persib Ya. bakal menang. Biasanya gitu kita kan. boga kepentingan. Soalnya manehna taruhan. Bener, persis kepentingan ini poinnya. Kita merasa kembali ke takdir, kok doa saya tidak pernah dikabulkan, kok saya menderita. Karena yang menjadi doa kita adalah kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Jadi doa yang baiknya menurut Pastor Didi gimana? Ya saat tadi ini. adalah saat menangkap kehendak Allah itu. Oke. Dan gimana, kita pernah ngobrol sama pastor siapa ya, lupa deh. Gimana caranya? Ya berdoalah tiap hari. Gimana kita bisa mengenal seseorang kalau kita nggak pernah berkomunikasi dengan orang itu secara rutin, secara Nah, intens. betul. Maka kita akan mengenal, oh ini Nah, kehendak saya punya Allah. pengalaman yang begini. Gimana Pastor? Saya Di Itali bukan? Kalau di Itali kita ngobrol lagi. nanti sisanya kita di belakang. Sisa, iya, kita Takut ada yang iri ya. Mohon maaf kalau iri itu kan tanda tak mampu kan. Gitu. Iya, Saya lalu- nggak iri kok. Nggak iri. Tapi belum Iya. ada kesempatannya. Sungguh sangat tidak mampu. Jadi kalau nggak mampu aja juga nggak bisa gitu. Sungguh sangat tidak mampu saat Iya, ini. iya. Nggak tahu kalau depan ke depan ada. Mudah-mudahan rezekinya. kita Ya kan barangkali bareng-bareng tiba-tiba rumah Noni Rumah Noni. diajakin Set. ziarah ke Roma kan. Sama berangkat, rombongan Nat. ibu-ibu. Not ada tugas MC, lepas. Son siaran apa itu siaran? Roma. Roma. Kalau bisa Roma Sari Kelapa. Gimana mau pengalamannya mu tentang doa Saya tadi? bukan doa persisnya. Tadi karena kepentingan tadi juga dan seterusnya. Bagaimana menangkap kehendak Allah gitu ya. Waktu skripsi tema saya tentang liturgi. Oke. Lalu ketika defense, ketika sidang itu, ya semua bertanya. Terus ada satu dosen, kebetulan OSC juga pastor, dia bertanya. Lalu kalau dalam liturgi kita ikut serta dalam liturgi surgawi, Oke. itu kita harus berbuat apa supaya kita sungguh merasakan mengalami liturgi surgawi di dalam liturgi kita, di dalam gereja. Pertanyaannya itu, saya jawab muter-muter dari teologis, dari sisi ini, dari sisi ini. Salah, tidak puas. Akhirnya saya nyerah. Bukan nyerah, ya nyerah. Iya. Saya diselamatkan waktu. Oke. Waktu dosen ini habis untuk Yes. bertanya. Saved Gitu ya. by the bell. Dan timingnya pas saya nyerah, waktu habis. Oke. Terus dia memberitahu, ya gampang caranya. Disiplin aja berdoa setiap hari, itu caranya. Lah buset, gue udah Mikir ngomongin ke- teologi kemana-mana. Filsafat, Jawabannya bla, bla, bla. adalah disiplin berdoa. Oke. Karena itu yang akan menuntun kita pada kehendak Allah itu. Itu yang Ibarat kalau kita sering berdoa, saya pribadi sering berdoa, Tuhan tolong tunjukkanlah jalan, bla 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 Iya. bla. Tapi doanya jarang juga Tuhan menunjukin lewat mana, benar Iya. begitu Pastor ya? Oh, Betul. makanya Makanya- nggak boleh jarang berdoa tuh kita. Makanya gue ada di TikTok ya, Pastor ya. Ini satu Ya. segmen yang bagus. Doa adalah cara kita berbicara kepada Allah. Ya. Firman Tuhan adalah cara Allah berbicara kepada Iya. kita gitu. Jadi kalau cuma satu arah, tapi akan lebih baik kalau dua-duanya ya. Salah satunya berdoa rutin. Dan kemarin gue nemu ini menarik loh. Saat kita nggak tahu gimana cara berdoa ya, kan banyak tuh orang. Ya. Ada suka teman kita yang gimana doa. Ternyata ada salah satu yang disarankan takos, TACOS. Urutannya adalah T itu adalah thankful, ucapkan terima kasih. A Adonai adalah pujian kepada Ya. Tuhan. Takos C confession, mengaku dosa, karena itu harus di setiap sesi doa. Tako O adalah others, doakan Ada sesamamu. orang lain. S ini adalah yourself. Jadi doa buat diri lo. Terakhir. yang diri malah terakhir. Terakhir. gitu ya. Jadi pertama ucapkan terima kasih dulu sama Tuhan. Betul. Terus puji dia karena memang dia layak, Ya. Adonai. Terus
C apa tadi? Confession. mengaku Pengakuan dosa. Iya. Sebenarnya itu Pengakuan diatur dosa. juga Pastor ya. Ada runutan ya Menarik cara tuh, orang menarik berdoa tuh. Dalam tata urutan doa di kita juga Ada ya? ada aturannya, apalagi doa liturgi gitu ya. Di kita Ben- Pastor, ya. di kita. Sial, sekarang saya Di kita minoritas. Pastor. Ngobrolnya ke sini aja Pastor. Iya, Di kita. iya. Biar kita bisa berdoa. Nggak Pastor, bisa. nggak apa ya? Gak bisa. Beda. Biar semuanya kena nih. Beda. Biar kita berdoa. Ya. Kesini aja Pastor ngomongnya. Siap. Dalam liturgi ada, main tembak tapi lagi. kalau doa spontan artinya doa pribadi. Maaf, nggak bisa kami tahan itu. Nggak bisa. Tapi kalau di doa komeng Iya. itu bebas. Doa komeng. Doa Tidak spontan. ada aturan-aturan Doa komeng. itu tadi Iya, iya, gitu iya. ya. Tapi ucapan syukur pasti selalu ada. Selalu ada, ya. Gitu ya. Ya intinya kalau doa Ya. dimanapun juga kita tiba-tiba lihat sesuatu peristiwa ataupun orang ataupun Ya. apa kadang kan gitu ya lihat orang yang aduh ada pemulung nih. Aduh ya Tuhan mudah-mudahan dikasih rezeki. Itu kan doa uhui tadi kan. Iya, Doa spontan maksudnya gitu. Itu mah nggak usah perlu pakai tatanan Iya, Iya, takos tadi ya. bahkan memakai bahasa pribadi. Tadi kan dialog gitu ya. Iya, iya. Tuhan bersabda, kita mendengarkan. Ya. Nanti kita berbicara, Tuhan mendengarkan dialog. Bisa juga pakai bahasa percakapan seperti berbicara dengan Ya teman. Tuhan capek nih. Capek Iya. banget. Aduh Tuhan capek banget, saya ngantuk. Udah ya saya tidur. Gluk, hilang ya. Iya. Oh bisa ada itu teh bisa. Sebenarnya bukan bisa atau tidak kali ya, tapi ya Nggak, ada titik di mana kita manusia secara manusiawi kayak ke bener. bapak aja gitu. Iya. Curhat ke orang tua. Iya. Pi, Bapak capek, Pi. capek. Aku udah nyoba tapi nggak bisa-bisa. Terus Tuhan bilang mau pulang. Nanti dulu, jangan. Karena teman gue sering gitu kalau ketemu lagi gawe, aduh gila gue capek banget. Aduh gue capek banget. Isinya Jadi gimana? keluhan terus. Mau pulang aja gue. Ya kan pertanyaan tawaran ya kalau Iya, kalau iya. lu ngeluh terus sama Tuhan capek Tuhan Iya, capek iya. Tuhan, terus Tuhan bilang mau pulang. Mau pulang sekarang gitu. Ya udah cepetan Ya sih, beres-beres lu. papi gendong gitu kan. Oh, ayo. Kela. Oh. Makanya kalau berdoa itu jangan cuma bagian ngeluhnya doang Pak Surya, bener Iya, nggak? iya, bener. Gitu. Coba, saya di Biara ada 33 frater kan. Oh, aduh. Dampingi mereka. Setiap pribadi kan punya persoalan masing-masing, Yes. Iya. punya pergolakan hidup masing-masing gitu ya. Lalu capek kan, anak orang gitu ya, ngurusin anak orang kan bener Iya. ya. Untungnya buat gue apa? Iya, untungnya buat gak Untungnya apa masih anak gitu. orang loh. Iya. Terus malam, Tuhan saya capek mikirin mereka. Engkau yang memanggil mereka. Malam ini Tuhan Engkau yang urus, saya tidur dulu gitu kan. Kan bisa ya. Yang manggil Tuhan, yang repot saya gitu kan. Jadi bagaimana iya. keintiman itu juga dibangun. Iya benar. Dibangun. Berdoanya. Nah ini termasuk mendoakan yang itu tadi saat kita punya pandangan orang baik akan seperti apa orang jahat. Sudahlah tidak usah mikirin itu. Tidak usah bikin orang jahat hidupnya panjang, orang baik hidupnya cepat. Ya. Itu semua kehendak Tuhan. Fokus aja sama diri sendiri lah. Betul. Yang gini-gini tuh ya. Dan yang pastinya kalau sedang fokus membangun untuk bisa bersikap seperti Ayub, juga judgement sama orang lain juga dikurangin lah ya. Ya, Ini ya. bahaya. Malah Benar. pengen jadi kayak Ayub, Ya. tapi karena orang lain berbeda dengan kita, jadi kamu mah sesat, aku mah bener. Nah, Iya. itu kan bahaya. Atau Faktor bahkan, aku ini. teh. saya akan berubah nunggu kalau nanti kayak Ayub Tuhan ketemu langsung sama saya Pak banget. Belum tentu. Belum tentu terjadi. Terus kan Sampai kalau ada lu. kasus-kasus begitu kan kita sebetulnya gibahin orang mati kan. Iya jadinya kita Iya kan? ngomongin orang. Padahal yang meninggalnya mungkin sudah bahagia di surga, Iya. gitu ya. Kitanya yang masih Iya. gimana? Iya betul dia Kita yang gibahin dulunya gitu ya. ya. Dia tuh suka gini. Wah itu bahaya. Ya, udahlah, nggak kayak salah. macam benar aja hidup kau gitu kan. Daripada memperdebatkan Iya. dia masuk surga atau tidak, jahat atau tidak gitu Iya. ya. Mendingan kita memperbaiki atau mendoakan. Nah, Kita mendoakan. iya. Daripada gibahin orang meninggal, mending doain orang meninggal. Tapi orang hidup juga boleh dong didoain pas tuh. boleh dong. Apalagi Iya. ya kan. Saya doain lah teman saya yang sering doa di Bunda Maria itu biar cepat terbuka pemikirannya gitu. Sama MU-nya dong doain. Oh, iya. Tahun ini Tapi belum. tahun ini oke kayaknya. Belum, Faktornya adalah manajer Belum, sih kayaknya. Masih belum. Kita lihat aja. Boleh dong mendoakan sesuatu itu kan selama hal-hal yang baik Ya. didoakanlah. Mau itu tim favorit, kampus favorit, Iya. lulus saya pengen kuliah di sini. Mantan favorit barangkali. Gimana, Mas? Ya kan Mantan tim favorit. mantan tim favorit atau mantan Bisa, ya? bos favorit Nah, iya, gitu kan ya. Bisa gitu. Gimana Bisa. caranya dibelokin? Mas Yul, kalau gitu apa nih? Kita sampai di conclusion dari bahasan kita hari ini tentang pandangan
bahwa orang jahat itu seperti ini, orang baik seperti ini, sedangkan kita sendiri adalah bagian dari itu pada dasarnya. Karena kita lebih suka melihat keluar, tapi kita susah untuk melihat ke dalam. Closing statement mungkin dari Pastor Didi untuk bahasan kita hari ini. Mungkin kisah kecil ya. Ada seusai misa ada umat yang datang kepada saya, Pastor tolong doain saya sakit A. Terus, turut prihatin gitu ya, simpati. Lalu sudah ke dokter? Belum Pastor, makanya saya minta didoain Pastor. Saya hanya mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak mau berobat lah. Wah, ini bisa bahasan sendiri. Terus mati gue doanya kayak apa gitu ya. Harusnya gimana biar sembuh nih? Saya doain gitu ya, dalam hati Tuhan buka hatinya supaya dia mau berobat gitu kan. Dalam hati tapi nggak diucapin, doanya normal. Lalu kalau seperti ini, kalau nanti dia sakitnya tidak sembuh, yang disalahkan siapa? Iya, betul. Iya. Tuhan tidak mau menyembuhkan saya gitu misalkan ya. Lalu konklusinya Gak apa-apa. Berupa cerita Pastor. Menarik. Lalu kan misalnya dia berdoa kepada Tuhan dan minta didoakan untuk kesembuhannya. Apa yang dilakukan Tuhan untuk mengabulkan doa orang ini? Menyembuhkan lewat orang-orang ada yang pergi ke dokter berobat, dan gara-gara sakitmu banyak orang memuliakan Tuhan. Kenapa? Dokter dapat rezeki, obat laku. Gara-gara sakit satu orang, banyak orang memuji Tuhan karena rezeki yang dilimpahkannya. Nah, kita seringkali tidak menangkap itu. Tadi egonya melihat, aduh saya kok sakit ini, kok Tuhan jahat ya, kok Tuhan gak peduli ya. Atau tadi bahasanya, ya sudah saya mah ikhlas, ini mah udah takdir saya. Padahal yang mengkondisikan itu adalah diri kita sendiri. Kadang pemikiran juga sempit ya Pastor, nggak luas gitu. Berarti stop mengandalkan pemikiran diri sendiri. Coba banyak ngobrol sama orang-orang yang punya wawasan luas, seperti Pastor Didi, ya kan. Betul. Salah satunya juga yang bisa dicari di Biara Sultan Agung, gitu kan ya. Bisa dihampiri kapan saja, apalagi kalau bawa burung. Iya, karena udah pulang kan dari Italia. Di Italia waktu itu kita itu kan kemarin lagi musim panas tuh. Di Italia kan ada Basilika Santo Petrus ya. Santo Petrus. Tanya dong nama ayamnya siapa? Ayam apa? Yang berkokok. Ayam berkokok namanya siapa punya sejuk? Jadi sekarang ada pergeseran setelah memelihara perburungan ke yang lebih besar, perayaman. Perunggasan. Nanti ayamnya gua geprek. Jadi ayamnya namanya ayam pelung, namanya si Petrus. Jadi kalau dipanggil Petrus, kukuruyu gitu. Itu kan seperti menyangkal. Harus 3 kali. Tapi nanti kalau Jumat Agung kandangnya mau dipindahin dulu. Kenapa? Nanti pas Pasio dan Petrus menyangkal, tiba-tiba berkokok, bahaya. Umat yang lagi kusuk ketawa kan. Iya. Dikasih nama. Ada 2 pasang kan? Ada 2 pasang. Sama siapa? Petra. Yakob. Si Petrus pasangannya Petra. Si Yakob belum punya istri nih. Nanti kalau ada Sayuri gitu. Yakob Sayuri. Itu nama pemain bola. Pemain bola dong Yakob Sayuri. Terima kasih Pastor Didi sudah hadir. Sama-sama. Sudah ngobrol nyaman sekali. Mudah-mudahan umat juga menangkap apa yang menjadi inti obrolan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan tentunya juga kita bakal kembali lagi di setiap episodenya. Di setiap minggu pasti hadir yang baru. Amin. Setiap minggu ya. Kecuali kalau lagi sibuk. Mohon maaf kalau lagi kenapa benar ini sekali menjawab nih San ya. Kenapa Rumah Noni suka geser-geser tayangnya? Nah, umat yang suka bertanya kenapa suka geser-geser, kita tayang tetap Selasa malam. Kecuali kalau tim produksi sedang banyak kerjaan, loadingnya banyak, ke Labuan Bajo misalkan, atau ada kegiatan luar kota, kan, syuting di sana, kita mau nggak mau harus bergeser. Gitu. Termasuk bukan hanya tim produksi, kitanya juga. Kaminya juga. Kalau kebetulan lagi bentrok jadwal, kayak aku lagi modeling kan di beberapa kesempatan. Waktu kamu ke Santo Basilika Saint Peter juga kan itu kita geser-geser tuh tayangnya. Lalu kalau ingin lancar bantu kami juga. Ini kan kosong nih tanpa label. Tolonglah dipasang yang ada labelnya di sini. Bener, produk apapun. Produk apapun. Mau dari air Polandia, air Swedia. Tapi kalau bisa jangan cuma air dong. Apa tuh? Makanan. Boleh. Apa namanya, rumah. Ini jadi kayak misa mingguan ada yang nyumbang bunga.
Ya mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat lah ya. Betul. Kalau pengen tahu nanya-nanyanya kemana, ada nomor inquiry di bawah ya. Silakan like, comment dan subscribe. Ketemu lagi di Rumah Nadi berikutnya. Bye.